Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, semua para undangan dan peserta yang telah hadir dalam acara penandatanganan MOU Program Edukasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan XL Business Solutions. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yosmareta. Saya akan mendampingi Bapak dan Ibu sampai akhir acara nanti. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu kepada Ibu Dr. Insinyur Parisyanti Nurwandani, MP, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu kepada Bapak Febi Salianto, selaku Chief Enterprise and SME Officer at PT XL Axiata. Kepada Bapak R. Wicaksono, selaku Group Head SME Sales XL Axiata. Lalu kepada Bapak Syarif Lukman Mahfud, selaku Group Head Enterprise Product Marketing PT XL Axiata. Dan kepada Pak Igede Dharma Yusa, selaku Group Head Teknologi Strategi dan Alignment. Selamat bergabung juga untuk rekan-rekan Dikti dan XL Business Solutions, perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, rekan-rekan wartawan, dan semua yang sudah hadir di sini. Mohon bagi yang sudah bergabung, dapat mengisikan absen dengan link yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Di masa pandemi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tantangan di bidang pendidikan. Saat ini hampir semua universitas mengadakan pembelajaran secara daring. Tentu saja, hal ini bukan hal yang mudah untuk dijalankan baik oleh mahasiswa atau tenaga pendidik. Tantangannya adalah belum semua tenaga pendidik dan mahasiswa yang go digital. Ataupun seperti yang kita ketahui, tantangan teknologi yang kurang memadai, seperti koneksi internet dan mahalnya pembelian kuota data. Fenomena tersebut membuat XL Business Solution tidak tinggal diam dan ingin berkontribusi untuk tetap menjaga kemajuan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat paket khusus pendidikan. Paket kuota data untuk pendidikan ini bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa, tetapi juga ditujukan kepada seluruh pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar secara online. XL dan Dikti bersepakat untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia dengan melakukan kerjasama yang diawali dengan penandatanganan MOU, Program Edukasi. Baik para hadirin dan tamu undangan, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panitia dipersilakan.
Baik, supaya acara kita lancar dan kita semua diberikan keberkahan juga kesehatan oleh Sang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Langsung saja kami undang kepada Bapak Feby Salianto selaku Chief Enterprise and SME Officer PT Excel Axiata sebagai tuan rumah dari acara ini untuk memberikan sambutan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saya hormati Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan juga Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani, MP, selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, dan juga Profesor Aris Junaidi, PhD, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, Direktur Sumber Daya Dikti, Dr. Insinyur Ridwan, MSc, sebagai Direktur Kelembagaan Dikti, dan juga sahabat saya Bapak Gede Darmaisa selaku Chief Technology Officer PT Excel Axiata. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kami sangat berbahagia Bapak Ibu karena pagi ini kita dapat menandatangani kerjasama antara Direktorat Jenderal Dikti dengan Excel Axiata, khususnya untuk mendukung proses belajar jarak jauh, dalam hal ini untuk kebutuhan seluruh mahasiswa dan juga dosen dan pengajar selama berlangsungnya masa pandemi ini. Kami memahami bahwa Indonesia saat ini dan juga negara-negara lain di seluruh dunia mengalami situasi atau ujian yang cukup sulit, khususnya untuk para pengajar dan juga para siswa dalam meneruskan pendidikan, pembelajaran, pengajaran seperti sebelum terjadinya pandemi. Ini suatu challenge yang sangat luar biasa sehubungan adanya pandemi. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memberikan dukungan semaksimal yang kami mampu selaku operator telekomunikasi. Dalam hal ini bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan paket atau layanan khusus yang dapat digunakan oleh seluruh pengajar, dosen, dan juga mahasiswa yang mudah-mudahan ini mampu membantu proses pembelajaran jarak jauh sehingga Indonesia tetap dapat melanjutkan pendidikan dan pengajaran secara normal seperti halnya saat sebelum terjadinya pandemi. Kami Excel Axiata pada prinsipnya mendukung proses ini melalui 3 hal. Yang pertama tentunya tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang kami dari masa ke masa mencoba untuk terus selalu melakukan improvement, penambahan kapasitas, perluasan coverage, dan yang lain-lain. Bersama saya hari ini ada Chief Technology Officer Excel Axiata juga yang terus bahu-membahu bersama kami untuk membangun jaringan, menambah kapasitas baik itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Ini adalah komitmen kami agar seluruh pengguna di Indonesia dapat memanfaatkan jaringan
Excel Axiata untuk kebutuhan pembelajaran, pengajaran, pekerjaan, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, kami selaku operator telekomunikasi juga mencoba untuk memberikan paket layanan. Selain infrastruktur yang kami siapkan, kami juga memberikan paket layanan yang dalam hal ini kami berikan secara spesial untuk mendukung proses belajar jarak jauh tadi. Jadi ada beberapa paket yang sudah kita mulai sejak awal pembatasan atau lockdown yang dilakukan di Indonesia. Sampai dengan saat ini ada beberapa paket yang kita luncurkan dan hari ini pun kita juga mengadakan tambahan paket spesial lainnya agar dapat digunakan oleh rekan-rekan pengajar, dosen maupun mahasiswa. Yang ketiga, kami juga mencoba untuk membangun ekosistem sehingga kami mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, yang salah satunya tentunya Dirjen Pendidikan Tinggi dan juga komunitas-komunitas pembangun aplikasi untuk learning management system dan juga mitra-mitra lain yang dapat bahu-membahu mendukung kerjasama antara Excel dengan Dikti maupun juga dengan universitas dan lembaga-lembaga lainnya. Kami sangat berharap bahwa 3 hal yang kami lakukan ini dapat menunjang sekali lagi proses pembelajaran dan pengajaran di Indonesia sehingga mahasiswa kita terus unggul dan dapat menjadi pemenang dalam kompetisi di era yang akan datang. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi semoga MOU berjalan lancar dan implementasi kerjasama ini dapat kita lakukan semaksimalnya untuk mendukung kebutuhan pembelajaran dan pengajaran di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Febi untuk sambutannya. Tidak lupa juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Igede Darmayusa selaku PLT Chief Technology Officer PT Excel Axiata yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Baik, kembali saya ingatkan kepada para undangan yang sudah bergabung untuk dapat mengisikan absen pada link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Baik, selanjutnya akan ada kata sambutan dari Bapak Profesor Insinyur Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, layar dan waktu saya persilakan. Terima kasih Mbak. Yang saya hormati Pak Febi Salyanto, Chief Enterprise dan SME Officer PT Excel Axiata. Yang saya hormati Bapak Igede Darmayusa, PLT Chief Technology Officer PT Excel Axiata. Bapak Wicaksono, Group Head VP SME Sales Excel Axiata. Bapak Syarif Lukman Mahfud, Group Head PT Product and Marketing PT Excel Axiata dan teman-teman Excel sekalian. Yang saya banggakan Bu Sesdijen Dikti, Bu Paris. Yang saya banggakan juga rekan-rekan direktur, Prof. Aris, Pak Ridwan, Pak Sofwan, dan para peserta webinar di pagi hari ini. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun melalui daring. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Febi, memang kondisi kita ini menghadapi tantangan yang luar biasa sekali, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita menjadi tahanan rumah semua. Semua harus melakukan kegiatan dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kerja dari rumah. Sehingga tiba-tiba kehadiran teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan tentu karena menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, ini biaya menjadi concern utama dari para pengguna. Terutama untuk pendidikan, karena kita tahu kantong mahasiswa itu ya cepat, kemudian juga apalagi adik-adik di SD, SMP, SMA. Sehingga
kerjasama kita bersama, gotong royong untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini memang sangat dibutuhkan. Selama 4 bulan kemarin itu kita melihat transformasi digital yang luar biasa dahsyat. Dalam waktu 1 bulan setelah surat edaran Mendikbud dikeluarkan di tanggal 9 Maret, itu tanggal 9 April kita lakukan survei. Itu hasilnya 98% dari 4.700 perguruan tinggi kita itu sudah melakukan pembelajaran daring. Dan ketika kita tanyakan kepada mahasiswa, kendala nomor 1 adalah jaringan, stabilitas jaringan, kemudian coverage jaringan, dan biaya koneksi. Jadi itu 3 kendala utama dari pembelajaran daring. Transformasi teknologi ternyata tidak menjadi masalah, baik bagi dosen maupun mahasiswa ternyata sangat cepat beradaptasi dengan penggunaan teknologi, tetapi konektivitas ini menjadi barrier yang cukup signifikan. Apalagi di awal-awal kuliah waktu itu dosen hanya memindahkan ruang kelas ke webinar, ke layar synchronous mode, sehingga beban pulsa mendadak berlari seperti kereta cepat begitu. Jadi tadinya pulsa sebulan cukup 100.000, sekarang dalam waktu 2-3 hari sudah habis 100.000. Jadi banyak mahasiswa yang kemudian protes, demo, dan sebagainya. Sehingga memang sangat diperlukan kebersamaan kita untuk bersama-sama mengawal proses transformasi ini. Sebetulnya ini adalah masa transisi untuk menuju pada kehidupan baru yang akan lebih banyak lagi memanfaatkan teknologi. Jadi tentu ini bagi teman-teman penyedia jasa koneksi internet, ini merupakan golden opportunity yang unprecedented. Karena tiba-tiba semua orang membutuhkan koneksi dan membutuhkan paket data. Jadi kesempatan sangat baik bagi teman-teman penyedia jasa koneksi untuk penetrasi yang lebih jauh di dalam digitalisasi nasional. Insya Allah dengan mungkin investasi, ya, kalau kita berharap dari kacamata perusahaan, mungkin ini saatnya untuk berinvestasi yang nanti panennya akan diperoleh di kemudian hari. Tapi saat ini bisa memberikan layanan yang semurah mungkin untuk market yang seluas mungkin. Saya rasa itu yang harus menjadi selling point penting bagi teman-teman penyedia jasa internet untuk memberikan paket yang seramah kantong mahasiswa, mungkin seramah mungkin dengan kantong mahasiswa. Dari survei yang kita lakukan, itu kebutuhan paket data sebulan dari mahasiswa itu rata-rata sekitar 50 gigabyte, dan daya beli mahasiswa itu di bawah 100.000 rupiah untuk paket data per bulannya. Jadi ini kami sangat berharap range itu yang menjadi ukuran kita, ya. Di atas 100.000 mahasiswa pasti akan teriak, meskipun kalau mereka menraktir pacarnya di malam minggu ya bisa habis segitu sekali keluar, tapi kalau untuk belajar 100.000 terlalu mahal mungkin. Jadi mungkin itu gambarannya. Dan yang kedua, kita juga melihat sekarang ini semua kita memakai platform untuk sinkronis, itu menggunakan platform internasional. Seperti Zoom, itu kan tiba-tiba menjadi perusahaan mungkin terbesar saat ini ya di dunia. Growth-nya sangat pesat, sahamnya berlipat-lipat kali lipat, dan tentu traffic internasional kita menjadi sangat besar, ya. Alangkah sangat baiknya kalau teman-teman provider itu juga mulai mengembangkan platform-platform merah putih, sehingga traffic internasional kita lebih berhemat dan traffic dalam negeri meningkat, serta produk-produk dan lisensi itu tidak lagi perlu kita bayar, sehingga overhead-nya tentu akan lebih murah bagi semuanya. Ini saat yang sangat tepat untuk kita membajak pandemi ini untuk membangun teknologi merah putih, termasuk juga kemarin teman-teman di perguruan tinggi kan banyak yang mengembangkan sampai ke hardware,
ya, entah itu mini BTS, entah itu teknologi 5G dan sebagainya. Ini saya rasa sangat baik kalau teman-teman XL juga bekerja sama secara lebih dalam dengan dunia perguruan tinggi di dalam membangun kedaulatan teknologi merah putih ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kepedulian teman-teman XL Axiata untuk membantu transformasi digital, transformasi teknologi di dunia pendidikan kita. Dan mudah-mudahan ini berlanjut dan berkembang lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD untuk sambutannya dan telah memaparkan bagaimana kondisi teman-teman dalam membutuhkan kuota data di era pandemi sekarang. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerjasama XL Axiata ini, saya persilahkan kepada Bapak Syarif Lukman Mahfud selaku Group Head Enterprise Product Marketing PT XL Axiata untuk memberikan informasi kepada semua yang hadir di sini. Apa saja sih yang ditawarkan XL untuk memaju pendidikan di Indonesia? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung memberikan pertanyaan di kolom Q&A dan jangan lupa menuliskan nama dan dari mana. Untuk Pak Syarif, waktu dan layar, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Dikti, kepada Dirjen Dikti, Profesor Insinyur Nizam, Sekretaris Ditjen Dikti, Dr. Insinyur Paris Tianti Nurwandi, kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Profesor Aris Junaidi, Direktur Sumber Daya Dr. Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Kelembagaan Dr. Insinyur Ridwan MSc. Terima kasih juga terhadap para pejabat dan rekan-rekan di Excel, Pak Gede, dan juga Pak Febi yang sudah hadir saat ini. Untuk lebih jelasnya apa yang dipaparkan oleh Pak Febi sebelumnya tentang 3 hal. Apa yang Excel lihat bisa berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, terutama pendidikan jarak jauh atau edukasi jarak jauh saat ini di masa pandemi. Mungkin kita akan paparkan. Ya, oke, mungkinlah. Oke, kami melihat ada 3 faktor penting penunjang yang perlu kami siapkan sebagai penyedia jasa telekomunikasi. Nomor 1, seperti tadi yang sudah dipaparkan di awal, bahwa infrastruktur berperan sangat penting. Sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena tanpa infrastruktur, sudah pasti pembelajaran jarak jauh tidak akan efisien dan efektif. Di Excel sendiri kami sudah menjangkau kurang lebih 95% dari populasi di seluruh Indonesia. Untuk lini bisnis yang kita lakukan saat ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah paham dengan produk-produk kita yang untuk personal kita mempunyai produk Excel, Axis, dan juga pasca bayar prioritas. Untuk enterprise, di mana saat ini kami berada di Excel Business Solutions membantu enterprise dan juga membantu teman-teman di bidang edukasi, yaitu di Dikti. Kami dari Excel Business Solutions dan juga kita punya layanan FTTH atau Fiber to the Home, yaitu produk kita yang bernama Excel Home. Jadi yang coba kita jaga sebagai operator adalah supaya experience yang pelanggan-pelanggan kita lakukan sehari-hari, mau itu belajar, bekerja dari rumah, mungkin juga di saat leisure-nya santai untuk nge-game, streaming yang banyak kita lakukan juga, itu experience-nya kita jaga. Jadi
dengan jaringan Excel Axiata 4.5G, layanan atau experience 3 yang di atas, apakah itu bekerja, belajar, ngegame, tidak lagging, streaming yang nggak putus-putus, itu selalu kita coba jaga. Jadi memang benar tadi yang disampaikan juga bahwa tidak serta-merta anak-anak atau anak didik saat ini tantangannya bukan cuma belajar, mengerti esensi atau substansi apa yang dipelajari tadi, tapi juga harus beradaptasi dengan kadang-kadang misalnya experience data atau browsingnya kurang bagus. Jadi itu menambah frustasi lagi ke anak didik atau ke mahasiswa misalnya. Jadi apa yang operator coba lakukan atau penyedia jasa telekomunikasi coba lakukan adalah untuk menjamin hal-hal tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar. Dari sisi operator kita memperkuat jaringan dengan fiberisasi, juga mendistribusikan core kita semakin dekat dengan pelanggan. Harapannya adalah apa? Harapannya adalah peningkatan kapasiti dan ketersediaan jaringan yang memadai, terutama di area-area yang menuntut pembelajaran jarak jauh ini supaya lebih efisien. Saya ambil contoh satu yang kita sudah akan jalankan sebentar lagi juga adalah layanan VoLTE, yaitu Voice over LTE. Ini jaringan kita sudah pelan-pelan sudah akan di-upgrade dan experience pelanggan atau subscriber kita juga akan terasa nanti dengan layanan Voice over LTE ini suaranya lebih jernih. Kalau di masa PJJ ini mungkin contohnya begitu mahasiswa atau anak didik kita PJJ, ada telepon masuk gitu kan ya. Dengan VoLTE, layanan data atau streaming atau video conference-nya tidak akan terganggu. Nah, itu merupakan salah satu kegunaan. Jadi selain tadi fiberization dengan distribusi core kita juga menyediakan atau memberikan layanan-layanan tambahan supaya dapat dinikmati dan menunjang experience tadi yang di atas. Ini akan kita komersialisasikan dalam waktu dekat untuk voice over LTE, kita akan enable semuanya. Bisa dipakai di Jakarta dan Medan untuk dalam waktu dekat dan menyusul tentunya kota-kota lainnya. Itu satu untuk infrastruktur. Untuk yang kedua, tidak lupa sepertinya kita harus juga fokus terhadap penyediaan paket edukasi. Jadi jaringannya udah ada, terus sekarang paketnya apa? Itu juga kita sudah mulai waktu awal pandemi ini dengan 2 giga per hari, langsung kita enable untuk beberapa URL dan learning management system, serta beberapa portal di universitas di Indonesia. Kita juga saat ini punya paket ekstra edukasi dan ekstra conference yang bisa dibeli oleh pelanggan-pelanggan Excel maupun Axis. Tidak lupa kita juga menyediakan paket khusus dan spesial, yaitu terutama untuk lembaga pendidikan, melalui lembaga pendidikan, lembaga akademis universitas, dan layanan paket work from home atau school from home kita sediakan secara khusus. Waktu itu kita melihat bahwa ternyata tidak hanya kuota saja yang dibutuhkan, makanya kita menghadirkan paket yang namanya BIS-Edu. BIS-Edu ini menitik beratkan paket tersebut untuk learning management system. Jadi tidak hanya kuota normal atau kuota yang bisa dipakai untuk browsing dan segala macam, tapi juga kuota untuk conference plus kuota untuk learning management system LMS, gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan Microsoft untuk menyediakan paket-paket yang bisa dipilih oleh anak didik untuk menunjang kebutuhan remote learning atau PJJ-nya, gitu ya. Ini paket yang tadi. Ini bentuknya kuota yang bisa dipakai untuk semuanya, bisa di-avail dengan mendaftar ke Excel melewati universitas atau institusi, khusus untuk universitas dan institusi, jadi tidak available atau tidak bisa dibeli oleh semua orang secara bebas gitu ya.
tapi melalui institusi atau universitas. Nah, ini yang terakhir yang baru, yaitu paket khusus untuk ke PJJ. Di sini titik beratnya adalah ada learning management system-nya, terus juga ada untuk kolaborasi, jadi Teams, Zoom, dan segala macam. Juga bisa dipakai untuk internet normal. Jadi kuotanya tidak hanya dipakai untuk learning management system, tapi juga bisa untuk conference dan juga dipakai untuk kuota normal. Jadi di situ titik beratnya di sini, di paket yang BIS Edu kita namakan. Itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga, ini kita juga bekerja sama dengan partner yang sudah berpengalaman di bidangnya. Microsoft salah satunya. Kita sudah jalan lumayan lama dengan Microsoft dan kita akan tidak juga menutup, dan kita juga bahkan sudah membundle partner-partner lokal seperti tadi yang Prof. Nizam sempat mention di depan, bahwa tidak hanya partner internasional tapi juga partner-partner lokal harus kita berdayakan, harus kita nurture gitu kan ya. Salah satunya sudah digabung dengan Sekolah Maya, kita juga udah bekerja sama dengan mereka dan tidak menutup kemungkinan ke depannya banyak learning management system lokal yang kita masukkan ke dalam paket-paket tersebut. Jadi kalau saya summary-kan apa yang Excel bisa berikan atau Excel melihat bisa mengkontribusi atau berkontribusi terhadap pembelajaran jarak jauh dan remote learning saat ini, pertama pasti infrastruktur. Infrastruktur harus mumpuni, ekspansi, penyediaan teknologi, penyediaan jaringan harus digaranti atau harus dibuat sedemikian rupa supaya learning experience-nya terjaga. Kita hadirkan juga teknologi-teknologi terdepan, contohnya voice over LTE yang saat ini akan available di Jakarta dan Medan dalam waktu dekat. Nomor 2, paket yang mendukung. Jadi setelah infrastruktur, paketnya juga harus mendukung. Mulai dari paket khusus, tidak hanya bisa dipakai untuk YouTube atau bisa dipakai untuk nonton misalnya drama Korea gitu ya. Jadi ke depan kita juga harus fokus bahwa paket-paket internet itu dipakai untuk tujuannya, yaitu saat ini untuk edukasi. Makanya dengan paket BIS Edu kita yang terakhir tadi, titik beratnya adalah learning management system-nya dan partner-partner yang berpengalaman, nomor 3. Jadi tidak hanya partner internasional tapi partner lokal dan learning management system lokal yang kita masukkan ke dalam paket tersebut, sehingga apa? Sehingga partner-partner tersebut bisa menjadi mata dan telinga kami untuk menjadikan solusi ke depan lebih baik lagi. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kontribusi ini bisa bermanfaat dan tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Harapannya dengan bantuan teman-teman di Dikti, harapannya dengan bantuan teman-teman di universitas atau di akademisi gitu kan, kita bisa sama-sama melewati pandemi ini dengan baik, mudah-mudahan, dan juga sebagai peningkatan mutu atau peningkatan kualitas dari individual atau dari anak didik kita ke depan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarif atas presentasinya dan telah memaparkan juga ya sebagaimana dan sejauh mana Excel siap untuk mendukung teman-teman mahasiswa dan tenaga didik dalam kondisi pandemi saat ini. Baik, mungkin saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang sudah hadir dapat mengisikan absen ya di kolom yang sudah kami sediakan. Di situ terdapat link, segera diisi di situ. Lalu, baiklah, inilah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi seremoni penandatanganan MOU Program Edukasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan XL Business Solutions. Saat ini panitia sudah siapkan signing secara virtual.
Baik, Pak Febi dan Ibu Paris, apakah sudah siap? Sudah belum? Sudah siap ya. Di layar sudah nampak Belum bisa. MOU yang akan ditandatanganin secara digital. Kepada Pak Febi dan Ibu Paris, mohon untuk menyiapkan pen digitalnya yang ada. Oke. Sebentar ya Bu. Kita tarik. Baik. Kalau Ibu Paris mau dites terlebih dahulu, bisa Ibu? Ya sebentar Pak, ini sedang dites belum keluar ini. Baik. Belum keluar, ntar ya. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, nanti akan saya hitung. Pada hitungan ketiga, kita mulai bersama-sama ya Ibu dan Bapak. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Jadi Excel-nya belum selesai Pak Febi. Tidak apa-apa Ibu Paris, kita tunggu Ibu. Sudah Bu, saya sudah selesai. Sudah selesai, baik. Alhamdulillah seremoni penandatanganan MOU Program Edukasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan XL Business Solution sudah selesai. Setelah ini kita akan melakukan foto sesi ya, Ibu Paris dan Pak Febi. Baik. Baik. Oke, teman-teman panitia apakah sudah? Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk saja ke sesi tanya jawab rekan-rekan wartawan dan para hadirin semua. Saya akan panggilkan ke depan Pak Febi, Pak Syarif, Pak Wicak, dan juga kepada Ibu Paris dan Profesor Nizam dari Dikti. Oke, kebetulan tadi Pak Wicak belum sempat untuk berkenalan. Jadi kali ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Wicak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Pak Wicak, waktu dan layar saya persilakan. Oke, makasih Mbak Teta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Saya dengan Wicaksono, Group Head Medium Enterprise
izinkan saya juga seperti rekan yang lain untuk menyapa yang terhormat Bapak Dirjen Dikti Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, Ibu Sekretaris Dirjen Dikti Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi PhD, Direktur Sumber Daya Dr. Muhammad Sofyan Effendi MID, Direktur Kelembagaan Dr. Insinyur Ridwan MSc, seluruh rekan-rekan dikti yang terhormat, Bapak dan Ibu Rektor dari semua perguruan tinggi di Indonesia, semua undangan dan juga rekan-rekan media. Sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat berperan aktif dalam mendukung program dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi terkait penyediaan paket telekomunikasi terjangkau untuk perguruan tinggi. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan pelayanan kami bagi pelajar serta mahasiswa pengguna setia Excel dan Axis dimanapun di Indonesia agar tetap dapat terus menggunakan nomornya untuk mendapatkan benefit paket telekomunikasi tersebut dengan sangat mudah. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Wicak untuk perkenalannya. Kembali mungkin kepada peserta yang telah hadir, saya ingatkan kembali kalau ingin bertanya silahkan pada kolom Q&A dan jangan lupa tuliskan nama dan dari mana. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, udah ada pertanyaan kebetulan. Saya mau langsung kasih pertanyaan kepada Pak Wicak. Pak Wicak, jika ada yang tertarik dengan layanan Excel, bagaimana sih caranya untuk membeli? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wicak. Oke, jadi ada dua hal ya. Pertama untuk layanan yang memang sudah kami sediakan untuk semua nomor Excel dan Axis dimanapun, itu sudah kami sediakan di semua nomor tersebut dengan membuka menu di bintang 123 pagar maupun di My Excel atau Axis. Jadi di situ ada layanan ekstra edukasi, ada layanan ekstra conference, semuanya sudah kita sediakan di situ. Maupun juga pilihan lain adalah kita juga menyediakan paket kuota khusus dengan harga yang sangat terjangkau. Harganya tuh bisa sampai 2.000 per giga ya saat ini, kita sebutnya paket school from home. Itu pihak sekolah langsung dapat menghubungi kami, nanti emailnya nanti kita sebutkan ya Teta ya mungkin ya. Oke. Ada alamat email kami, ada WhatsApp for Business juga, ada nomor telepon juga nanti di akhir nanti mungkin akan kita sampaikan, itu sangat mudah sekali. Di mana dengan layanan tersebut para siswa ataupun para pelajar akan sangat terbantu karena memang seperti tadi di awal disampaikan Profesor Nizam yang menjadi kendala atau menjadi concern terutama adalah masalah biaya dan di sini dapat kami sampaikan juga bahwa peran aktif kami mendukung dunia pendidikan Indonesia ini sebenarnya mulai dari bulan April lalu di mana hingga saat ini kurang lebih ada 200 institusi pendidikan dengan jumlah siswa mungkin udah lebih dari 250.000 ya, yang kami dukung bersama-sama dengan institusi pendidikan di mana mereka saat ini sedang belajar atau kuliah untuk mendapatkan paket kuota tersebut. Gitu Mbak Teta. Oke, thank you Pak Wicak. Jadi Excel ini sekarang benar-benar udah siap ya untuk mendukung Insya Allah, ya. Dan paket-paket data yang sudah disiapkan juga sudah sesuai dengan seperti yang Profesor Nizam sampaikan tadi ya, teman-teman mahasiswa dan tenaga pendidik butuhkan gitu ya. Betul, termasuk ke depannya apabila ada rencana ataupun program lain dari pemerintah, khususnya dari Dikti, untuk mendukung program ini, kami sudah sangat komit ya, seperti saya kemarin disampaikan juga pada saat kami menghadap Ibu Paris, untuk terus mendukung apapun program yang akan dijalankan tersebut. Baik, baik. Semoga ke depannya Excel selalu bisa berkontribusi ya. Tentu saja, amin. Baik,
Pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Profesor Nizam dari Mediana, dari Koran Harian Kompas. Pertanyaannya, evaluasi PJJ selama 5 bulan terakhir apa? Karena tadi yang disebut baru survei April. Apakah ada perbedaan? Lalu pemetaan berapa banyak mahasiswa mampu dan kurang mampu membeli pulsa? Berapa banyak kampus yang menjalankan sinkronus dan asinkronus ataupun blended? Dipersilakan kepada Profesor Nizam. Terima kasih. Jadi survei selain dilakukan oleh kementerian, juga hampir semua perguruan tinggi besar itu melakukan survei, dan laporan teman-teman juga kita kompilasi, kita kumpulkan. Gambaran umumnya kurang lebih masih mirip ya, hanya penggunaan sinkronus lebih berkurang, artinya lebih rasional penggunaannya. Ini kalau secara umum sih gambaran yang kita capture, kita peroleh di awal April itu sampai dengan akhir pembelajaran di sekitar bulan Mei Juni itu ya kondisinya masih serupa. Ya, memasuki bulan Juni akhir itu karena sudah masuk ke ujian akhir semester dan sebagainya, isunya bergeser ke masalah pelaksanaan ujian, karena juga platform-platform yang ada mungkin belum siap untuk ujian daring. Kemudian ada ya berbagai kendala ya untuk memastikan bahwa yang ujian adalah mahasiswa yang bersangkutan dan sebagainya, itu menjadi salah satu catatan yang kemarin muncul di semester kemarin. Dan oleh karena itu maka kita dari Dikti itu menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang sudah berlangsung sejak pertengahan Juni, jadi setelah perkuliahan berakhir, sampai dengan pertengahan Agustus. Dan sejauh ini sudah diikuti oleh 107.000 dosen lebih. Jadi 100.000 dosen lebih itu mengikuti pelatihan full. Kita selenggarakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan modul-modul sesuai dengan kebutuhan ya, baik dalam aspek pembelajaran, aspek penilaian atau asesmen atau ujian, kemudian aspek manajemen pembelajaran itu kita berikan oleh para pakar di bidang pembelajaran jarak jauh dan pengalaman lapangan. Jadi itu kurang lebih keadaannya dan respons yang kita lakukan. Tadi untuk mahasiswa yang kesulitan akses, nah ini memang kita masih berupaya. Dan dengan teman-teman Kominfo itu dengan program Bakti, ya Bakti itu kan layanan bagi daerah yang belum tercover oleh operator-operator komersial. Jadi itu diberikan layanan melalui Bakti dan kami sudah petakan, sampaikan. Karena kita punya peta itu sampai level SD ya, dan SD itu hampir setiap kelurahan sampai ke sub desa-desa itu ada SD, pasti ada SD. Sehingga data kita cukup akurat sampai ke pelosok-pelosok mana yang belum tercover oleh penyedia jasa internet. Dan itu kita berikan ke Kominfo untuk di follow up dengan melalui jaringan Bakti. Nah, untuk device tentu ini masih menjadi kendala kita bersama juga. Jadi kami berupaya ya untuk mencari anggaran untuk bisa membantu itu, tapi kan kita belum bisa menjanjikan karena tentu tidak murah untuk bisa menyediakan gawai untuk pembelajaran daring. Sehingga yang kita lakukan adalah mencari opsi selain daring. Karena selain daring ini sebenarnya juga banyak yang bisa kita lakukan di modul-modul belajar, modul-modul belajar dari rumah melalui guru kunjung, termasuk ini sedang kita siapkan kampus mengajar, itu untuk menjangkau adik-adik yang mungkin belum tercover oleh layanan internet maupun mungkin terkendala masalah gawai untuk pembelajaran. Untuk di pendidikan tinggi sebetulnya kalau dari sisi mahasiswa kesiapannya untuk melakukan pembelajaran daring relatif lebih siap lah dibanding dengan yang SD, SMP, SMA.
Tapi sekali lagi memang masih ada kesenjangan di sana-sini, dan itu masih menjadi PR kita untuk mengatasinya. Oke, baik. Mudah-mudahan pertanyaan dari Mediana dari Harian Kompas sudah terjawab. Selanjutnya sudah ada pertanyaan untuk Ibu Paris. Mungkin Ibu Paris bisa menceritakan, Ibu, kira-kira benefit apa sih yang didapatkan oleh Dikti dengan adanya kerjasama dengan Excel ini, Bu Paris? Ya, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Dirjen, seperti arahan Pak Dirjen pada kami di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan juga diskusi dengan para direktur, Prof. Aris, kemudian Pak Dr. Sofwan, dan Pak Dr. Ridwan, kami pada prinsipnya adalah ingin memberikan layanan terbaik untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dari kerjasama ini sesuai arahan dari Mas Menteri, Pak Sesden dan Pak Dirjen, kami itu menawar semurah mungkin ya Pak Dirjen ya, karena arahannya adalah tadi biaya untuk melakukan pendidikan jarak jauh itu relatif sangat mahal, sehingga kami melakukan berbagai macam komunikasi dengan Pak Febi, kemudian Pak Wicak, dan Pak Sarif, serta juga Pak Gede beberapa 2 kali mungkin bertemu, terutama dengan Pak Febi. Jadi kami sesuai arahan Pak Dirjen sudah menawar kepada XL bahwa nanti kalau ada kerjasama untuk Tridharma Perguruan Tinggi, maka 1 giga dari XL itu kami berharap bisa dikeluarkan dengan harga Rp1.000 per giga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kebutuhan dari mahasiswa per bulan itu rata-rata 50 GB. Dan Pak Dirjen sudah memberikan berbagai macam arahan-arahan kepada kami berempat. Kami sementara ini ingin melakukan kerjasama untuk 7,9 juta mahasiswa. Mudah-mudahan ini segera mendapat arahan dari pimpinan-pimpinan kita bahwa memang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya transformasi pendidikan tinggi ini bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi capaian pembelajarannya tetap bisa dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada, dan tidak lupa juga kalau nanti kegiatan dengan XL ini bisa berjalan sesuai dengan hasil diskusi kita selama ini, maka kami juga ingin sekali memberikan fasilitasi ini kepada para dosen yang akan juga melakukan penelitian bersama, baik itu penelitian terkait dengan COVID atau terkait dengan PJJ atau terkait dengan blended learning, juga terkait dengan pengabdian-pengabdian masyarakat yang memang menjadi arahan Mas Menteri Kampus Merdeka Belajar tahun ini pastinya akan masih tetap menggunakan pendidikan jarak jauh, penelitian juga masih jarak jauh, dan juga pengabdian masyarakat jarak jauh. Jadi 8 kegiatan Kampus Merdeka Belajar, arahan Mas Menteri, Pak Sesden, dan Pak Dirjen, kita semuanya masih akan dilakukan secara PJJ, kecuali untuk yang harus praktikum, yang harus menyelesaikan tugas akhir, dan mungkin harus praktek-praktek untuk ujian kompetensi. Jadi benefitnya adalah kami mencoba untuk memberikan kuota yang termurah hasil dari negosiasi kami dengan Pak Febi dan kawan-kawan, yaitu mudah-mudahan disetujui 1.000 per gigabyte, dan masing-masing mahasiswa dan dosen akan difasilitasi oleh Pak Dirjen lebih kurang 50 gigabyte per bulan. Mudah-mudahan fasilitasi ini bisa kami lakukan selama lebih kurang 4 bulan sampai dengan akhir tahun ajaran di 2020. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Bu Tata. Terima kasih Ibu Paris. Mungkin Pak Febi, dari apa yang sudah Bu Paris ceritakan, Pak Febi boleh menanggapi atau menambahkan. Pak Febi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar seperti disampaikan Ibu Sesdijan, kami bersama dengan Dikti itu mencoba bahu-membahu mencari solusi terbaik ya buat kendala yang ada di lapangan saat ini. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan memang selain masalah coverage, juga masalah kecepatan, yang ketiga itu masalah biaya. Nah ini semuanya ketiga-tiganya kami coba address
Bapak Ibu, kami coba untuk carikan solusinya. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi penambahan kapasitas, lalu juga dari sisi paket. Yang mudah-mudahan ini tadi yang disampaikan Ibu Sesdijen bisa kami penuhi. Kami sedang terus menggodok dan sebentar lagi kita akan luncurkan bersama-sama dengan Dikti. Demikian tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Febi. Nah, sekarang udah ada lagi pertanyaan, kebetulan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Syarif dari Mediana juga, Harian Kompas. Selama 5 bulan terakhir, ada berapa penambahan BTS yang dibangun baru dan di mana saja lokasi pembangunan baru? Rencana sampai akhir tahun, berapa lagi yang akan ditambah BTS-nya? Lalu, karena kan masih ada WFH nih, masih berlangsung terus gitu kan, mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penambahan BTS sendiri gitu ya, selama beberapa periode belakangan, nanti kita akan umumkan penambahannya tersebut seiring dengan laporan kinerja perusahaan semester 1 2020. Kita akan umumkan di situ, tapi secara umum 95% kita udah tercover sekarang saat ini. Tapi juga tidak hanya coverage tadi kan, tapi kita juga menghadirkan teknologi-teknologi terbaru untuk menunjang hal tersebut seperti yang sudah sempat kami paparkan sebelumnya untuk teknologi VoLTE atau Voice over LTE. Nah, itu supaya contohnya remote learning atau PJJ nggak putus-putus begitu telepon masuk. Nah, itu mungkin kecil tapi penting. Nah, experience demikian yang kita coba tawarkan kepada para pengguna Excel dan Axis gitu ya, kepada mahasiswa, kepada mahasiswi, kepada semua penggunanya untuk supaya tidak hanya coverage tapi jaringan atau experience-nya itu juga terjaga. Untuk pembangunan di area tentunya area-area 3T misalnya, itu seperti tadi juga Prof. Nizam juga sempat menyampaikan, kita terus melakukan kerjasamanya dengan Kominfo dan Bakti, lebih dari 350 lokasi untuk yang kita kerjasamakan, dan kedepannya itu tadi tidak hanya jaringan atau coverage tapi kita coba menghadirkan experience yang lebih baik. Experience itu bisa dengan paket yang spesial tadi atau juga dengan teknologi-teknologi terbaru, contohnya voice over LTE. Jadi mungkin demikian. Oke, thank you Pak Syarif. Jadi bukan cuma jaringan ya Pak Syarif ya. Kedepannya kita akan membantu teman-teman merasakan experience yang baru dengan menggunakan Excel. Benar. Gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan untuk Ibu Paris. Dari Indriani Antara. Berapa target jangkauan terhadap mahasiswa dan dosen maupun perguruan tinggi melalui kerjasama ini, Bu? Terima kasih. Ya, sesuai dengan arahan Mas Menteri, kembali lagi bahwa Mas Menteri itu sama Pak Dirjen ingin menjamin tidak ada mahasiswa yang DO, walaupun kondisi COVID seperti ini dan juga ekonomi sedang kurang baik buat Indonesia. Jadi jangkauannya diupayakan oleh kami sesuai dengan arahan-arahan pimpinan, yaitu untuk seluruh mahasiswa untuk 4 bulan ke depan. Mohon doanya dari para pimpinan perguruan tinggi, juga para mahasiswa dan para dosen agar arahan Mas Menteri dan Pak Dirjen ini betul-betul ingin menyelamatkan 7 jutaan mahasiswa kita betul-betul bisa tercover oleh kegiatan ini, oleh kerjasama antara XL dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu juga Pak Dirjen juga menyatakan, Bu Paris, jangan hanya mahasiswa yang dipikirin, dosennya juga harus diberi berbagai macam kemudahan dan fasilitas untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Maka Pak Dirjen memberikan arahan 287.000 dosen juga diupayakan untuk mendapatkan kuota murah yang memang dikerjasamakan dengan XL dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik. Kemudian baru-baru ini kami diperintahkan oleh Pak Sekjen, Prof. Ainun, untuk melakukan validasi nomor handphone mahasiswa dan dosen
yang sudah kami edarkan juga suratnya agar melakukan validasi nomor handphone yang akan dilakukan untuk proses kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan XL, baik untuk sekitar 7 jutaan mahasiswa dan 287.000 dosen. Mudah-mudahan ini betul-betul menyelamatkan generasi kita tetap bisa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Terima kasih banyak Mbak Indriani ya dari Antara. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Dengan demikian, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih pada Pak Wicak, Pak Feby, dan Pak Syarif, kepada Ibu Paris dan Profesor Nizam atas waktunya. Baik, untuk Bapak Ibu perwakilan dari perguruan tinggi atau lembaga layanan pendidikan tinggi yang tertarik dengan produk XL Business Solutions tawarkan, bisa langsung menghubungi account manager SMI kami dengan Mas Mustaqim di email mustaqim3@xl.co.id atau di nomor handphone 0817 215 868 atau bisa juga mengunjungi website kami di xl.co.id/bisnis. Lalu bisa juga ke WhatsApp for Business kami di nomor 0817 0000 765 atau line telepon ke 817 untuk pengguna Excel dan di 02167959817 untuk selain pengguna Excel. Serta ikuti juga kami di media sosial Instagram di @xlbusinesssolutions dan Facebook XL Business Solutions. Terima kasih untuk semua narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Profesor Insinyur Nizam dan Ibu Dr. Insinyur Paris dari Dikti, juga kepada Pak Feby, Pak Wicak, Pak Syarif dari XL Business Solutions. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini. Dengan demikian berakhir sudah acara penandatanganan MOU Program Edukasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan XL Business Solutions. Kami berharap solusi yang kami hadirkan bisa positif bagi kelancaran dan kemajuan pendidikan di negeri ini. Jika ada kesalahan dalam keberlangsungan acara tadi, saya atas nama panitia dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yosmareta, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.